Selamat siang, kelas 13 Geologi Pertambangan. Hari ini saya akan menyampaikan materi pertama, materi tentang geologi terapan, yaitu korelasi stratigrafi. Nah, sebelum kita membahas tentang korelasi stratigrafi, saya akan menyampaikan pesan dari pemerintah untuk kita semua. Yang pertama, pesan dari pemerintah adalah mari kita lakukan gerakan 3M. Ya, apa itu 3M? M yang pertama adalah selalu memakai masker. Ya, memakai masker. Jadi dalam berkegiatan di luar lingkungan kita harus memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Cuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Oke. Terus M yang ketiga adalah menjaga jarak kita dengan sesama pada saat kita bertemu. Menjaga jarak ini dengan minimal jarak adalah 1 meter. Nah, oke. Jadi mari kita lakukan 3M tadi untuk membantu pemerintah dan menjaga diri kita sendiri untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, langsung kita melangkah ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu korelasi stratigrafi. Apa itu korelasi stratigrafi? Stratigrafi sendiri itu apa? Terus jenis-jenisnya korelasi stratigrafi itu apa? Oke, kita bahas. Langsung saja. Ya, jadi kita akan membahas tentang stratigrafi terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang korelasi stratigrafi ya. Nah, jadi stratigrafi ini berasal dari kata strata dan grafis yang dalam KBBI strata itu berarti lapisan, tingkatan, dan urutan. Sedangkan grafis berarti bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan tertentu. Nah, jadi secara umum stratigrafi itu adalah ilmu yang membahas aturan, hubungan, dan kejadian atau genesa macam-macam batuan di alam dengan ruang dan waktu. Sedangkan dalam arti sempit ialah ilmu pemberian batuan. Jadi semacam kita membahas tentang proses atau kejadian atau genesa dan kita menghubungkannya dengan kejadian yang ada. Kalau di kelas 11 dan kelas 12 saya ingat pernah memberi materi kepada kalian tentang hukum stratigrafi ya. Jadi hukum stratigrafi itu menjelaskan tentang kejadian atau proses-proses dari stratigrafi yang menjadi acuan dalam menceritakan suatu singkapan atau lapisan batuan. Nah, kalau di gambar contoh ini kalian bisa perhatikan ya. Di gambar contoh ini itu ada beberapa hukum stratigrafi yang mungkin dari situ kita bisa menceritakan tentang proses yang ada di stratigrafi dari atau menceritakan tentang singkapan atau lapisan batuan yang tertera di gambar ini. Yang pertama itu ada hukum stratigrafi cross-cutting relationship, ya kan? Itu yang warna merah, memotong semuanya lapisan yang ada. Terus ada hukum yang paling sering didengar atau yang menjadi acuan utama kita adalah hukum superposisi, di mana batuan yang terbentuk terlebih dahulu itu ada di posisi di bawah. Ya, dan juga terdapat hukum inklusi. Nah, dari ketiga tadi hukum stratigrafi itu tentunya sudah bisa memberikan gambaran batuan mana yang terbentuk dahulu, terus proses apa yang terjadi setelahnya, itu sudah bisa memberi gambaran kepada kita semua terkait dengan proses pembentukan singkapan dari gambar yang ada di samping. Nah, itu dari pengertian dari stratigrafi sendiri tadi ya. Jadi stratigrafi secara luas itu adalah ilmu yang membahas tentang aturan, hubungan, dan kejadian atau genesa dari macam-macam batuan di alam. Secara sempitnya ya berarti terkait dengan pemeriaan batuan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah penampang stratigrafi. Jadi penampang stratigrafi ini adalah hasil pengukuran stratigrafi. Ya, jadi hasil pengukuran stratigrafi ini merupakan pengukuran yang bisa saja pengukuran yang terjadi di lapangan, yang dilakukan di lapangan langsung,
ataupun berdasarkan hasil dari lubang bor, ya, baik itu dari core maupun dari data logging. Nah, kolom stratigrafi ini memuat penggambaran berdasarkan urutan perlapisan batuan, di mana batuan atau stratigrafinya sendiri disesuaikan dengan umur batuan, mulai dari yang tertua paling bawah, ya, dibuat paling bawah, dan yang paling muda itu ada di atas. Nah, itu konsep yang secara umum ya kita tahu bahwa batuan yang paling tua itu selalu ada di bawah dan yang muda itu di atas. Otomatis secara kedalaman dari penampang stratigrafi itu sudah kelihatan bahwa yang ada di atas itu yang muda itu biasanya dekat dengan permukaan, sementara yang ada di bawah itu jauh di bawah permukaan, atau dia semakin tua dia ada di bawah, ya kan? Nah, ini contoh penampang stratigrafi atau kolom stratigrafi. Nah, di sini ada simbol litologi yang memberikan gambaran tentang litologi apa yang ditemukan di bawah permukaan. Terus ada deskripsi dari batuan atau litologinya sendiri, terus ada satuan batuan, terus ada formasinya, terus ada umur. Nah, dia dipisahkan berdasarkan umur, itu jelas ada batasan umur, terus ada lingkungan pengendapan dari batuan itu sendiri. Nah, kolom stratigrafi ini mempermudah kita ketika kita akan korelasi, ya, atau penampang stratigrafi ini akan mempermudah kita untuk dalam proses korelasi stratigrafi, ya. Jadi kita akan coba untuk membahas tentang korelasi itu apa. Nah, korelasi stratigrafi sendiri adalah pada hakikatnya adalah menghubungkan titik-titik kesamaan waktu atau menghubungkan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. Jadi kita coba untuk menghubungkan, ya, satuan stratigrafi baik itu litologi ataupun yang lainnya dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. Maksud dari dan tujuan dari korelasi stratigrafi sendiri adalah untuk mengetahui persebaran lapisan-lapisan batuan atau satuan-satuan batuan secara lateral, sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, jadi kalau kalian lihat gambar contoh ini, ya, ada beberapa penampang stratigrafi dari beberapa sumur, misalnya sumur bor. Itu kita coba untuk mengkorelasikannya. Jadi korelasinya ini dengan berapa ketentuan. Nah, jadi korelasi stratigrafi itu sendiri ada 3. Ada litostratigrafi, ada biostratigrafi, dan ada kronostratigrafi. Nah, kita akan mencoba untuk membahas korelasi stratigrafi tadi, 3 jenis ini. Nah, itu yang akan menjadi acuan dalam melakukan korelasi stratigrafi. Jadi intinya kalau korelasi stratigrafi sendiri kita ya menghubungkan titik-titik berdasarkan kesamaan waktu dengan satuan-satuan stratigrafi. Nah, satuan stratigrafinya apa itu? Ada 3 tadi yang berdasarkan litostratigrafi, biostratigrafi, dan kronostratigrafi. Oke, kita langsung saja yang pertama membahas tentang korelasi litostratigrafi. Nah, korelasi litostratigrafi sendiri ini yang paling banyak digunakan, yang paling umum, paling sering. Nah, korelasi litostratigrafi pada hakikatnya adalah menghubungkan lapisan-lapisan batuan yang mengacu pada kesamaan jenis litologinya. Nah, dengan catatan satu lapis batuan adalah satu satuan waktu pengendapan. Nah, jadi ini batuan yang dihubungkan ini adalah kita sudah mengetahui bahwa batuan ini terendapkan pada atau memiliki waktu kesamaan geologi yang sama, ya. Diperjelas misalnya kalau misalnya ada batas satuan umur dari batuan atau dari suatu formasi, di mana dalam formasi itu terdapat satuan batuan dan litologi yang ada. Nah, ini kita mencoba untuk mengkorelasikan batuan yang memiliki jenis yang sama. Nah, di contoh ini, di gambar contoh
itu ada sumur 1 dan sumur 2, diperoleh dari data misalnya lubang bor ya. Ini diperoleh dari data lubang bor. Sumur 1 itu terdapat litologi berupa lempung, napal, batu gamping, batu pasir, breksi, dan konglomerat. Di sumur 2 juga terdapat batu lempung, napal, batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, tapi tidak ditemukan batu breksi. Nah, ini yang kita coba untuk korelasikan. Prosedurnya seperti apa? Ya, prosedur korelasi litostratigrafi yang pertama adalah korelasi dimulai dari bagian bawah dengan melihat litologi yang sama. Silakan diperhatikan dari sumur 1 dan sumur 2. Litologi yang ada di bawah itu litologi apa? Nah, ini pada kasus ini, pada gambar ini, korelasi yang paling bawah itu adalah batu konglomerat, ya kan? Jadi korelasikan atau hubungkan titik-titik lapisan batuan yang memiliki jenis litologi yang sama. Pada gambar ini diwakili oleh garis hitam. Ini garis hitam ini menunjukkan bahwa dia memiliki kesamaan yang sama. Ini batas atas dan batas bawahnya di konglomerat. Mereka ditarik ke garis yang sama karena sama-sama jenisnya, sama-sama konglomerat. Dengan catatan bahwa mereka memiliki satuan waktu pengendapan yang sama. Nah, konglomerat pada sumur 1 dikorelasikan dengan konglomerat pada sumur 2. Demikian juga antara batu pasir dan batu gamping di sumur 1 dengan batu pasir dan batu gamping dan batu lempung di sumur 2. Nih, batu pasir ada di sumur 1 dan batu pasir di sumur 2, batu gamping di sumur 1 dan batu gamping di sumur 2, ada napal di sumur 1 dan sumur 2, lempung sumur 1 dan sumur 2. Nah, sebaran breksi di sumur 1 ke arah sumur 2 menunjukkan adanya pembajian. Nah, jadi ketika semuanya ini sudah dikorelasikan ya, mereka memiliki litologi yang sama kan? Batu pasir, konglomerat, batu gamping, batu napal, batu lempung. Ini adalah korelasi litostratigrafi. Nah, terus bagaimana dengan yang tidak memiliki litologi di sumur selanjutnya atau di sumur yang lainnya? Contoh ini sumur 1 ya. Sumur 1 itu ada batu breksi, tapi di sumur 2 tidak ada. Nah, ini menunjukkan adanya pembajian ya, atau dia menipis, membaji. Ini maksud membaji. Nah, kita harus mengetahui sendiri di proses pembentukan batuan, baik batuan sedimen maupun batuan beku breksi ini khususnya ya. Batu breksi ini dia itu ketika dia melampar di atas permukaan, dia lama-lama kan akan menghilang. Dia dari pusatnya, semakin menjauh dari pusatnya, dia lama-lama akan menghilang. Yang tadinya tebal akan menipis-menipis. Nah, contoh ini ada di sumur 1 dan sumur 2. Di sumur 1 masih terdapat breksi. Misalnya sudah sampai di sumur 2, dia tidak dapat, berarti dia sudah menghilang. Berarti pengendapan breksi ini sendiri atau pembentukan breksi ini tidak sampai di sumur 2. Nah, sumur 1 dan sumur 2 ini sendiri itu memiliki jarak. Ya, jaraknya antara sumur 1 dan 2 ini enggak semeter 2 meter, mungkin sekitar 40 meter, 50 meter, atau bahkan 100 meter. Nah, jadi ketika sudah sampai 100 meter dia menghilang. Mungkin kalau di tengah-tengahnya ada sumur lagi masih ditemukan breksi, tapi dengan ketebalan yang berbeda. Ini juga contohnya adalah ketebalan dari tiap lapisan itu memiliki ketebalan yang berbeda. Ya kan? Ini yang batu lempung di sumur 1 ditemukan di sumur 2 itu sudah tipis. Nah, ini di atas ini adalah permukaan. Otomatis sudah semakin mendekati permukaan di sumur 2, batu lempung hilang. Mungkin kalau ada sumur 3 di jarak 100 meter lagi, itu sudah tidak ditemukan batu lempung lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita sudah mengkorelasikan, sudah menarik garis, ya, garis yang hitam tadi ini yang menghubungkan litologi yang sama, itu kita akan mendapatkan gambaran dari bawah permukaannya sendiri, ya kan? Gambaran dari stratigrafi bawah permukaan itu seperti apa sebenarnya. Itu yang sebenarnya membantu kita, ya kan, untuk melihat gambaran dari bawah permukaan. Makanya kita perlu mengkorelasikan. Nah, korelasi sendiri ini digunakan biasanya korelasi ini paling umum itu digunakan, ya kan. Nah, biasanya kalau di tambang ya, di tambang itu misalnya ada 100 lubang bor, ya kan.
Nah, setiap lubang bor tentunya memiliki litologi, ya kan? Memiliki litologi yang terdapat dari hasil bor tersebut, baik itu dari hasil core maupun dari logging. Terdapat banyak litologi. Nah, kita coba untuk korelasikan sehingga misalnya target utamanya adalah lapisan batu bara. Kita bisa mengetahui ketebalan lapisan batu bara, pelamparannya sampai di mana saja, ada di mana aja, itu berdasarkan dari korelasi ini, ya kan? Dari contoh itu. Nah, ini korelasi litostratigrafi sendiri ini berdasarkan dari litologi. Nah, litologi dengan ketentuan bahwa dia memiliki satuan waktu pengendapan yang sama. Ya, ini paling simpel. Jadi kita cukup menghubungkan litologi yang sama, lempung-lempung, napal-napal, batu gamping, batu pasir kita tarik. Nih, kelihatan. Ini tiap sumur memiliki ketebalan beda-beda ya. Saya ulang lagi, ketebalan yang berbeda-beda. Ini yang nanti jadi acuan. Oh, nanti semakin ke sumur 3 misalnya, ada sumur 3, oh ternyata dia semakin tebal lapisannya. Itu yang jadi acuan kita. Untuk misalnya kalau batu bara ya semakin menguntungkan, tapi kalau semakin tipis ya berarti tidak menguntungkan perusahaan. Oke, yang kedua ada korelasi biostratigrafi. Nah, kalau tadi kita bahas tentang korelasi litostratigrafi itu yang berdasarkan kesamaan litologi. Kalau biostratigrafi kita menghubungkan lapisan batuan didasarkan atas kesamaan kandungan dan penyebaran fosil yang terdapat di dalam batuan atau di dalam lapisan batuan. Nah, dalam korelasi biostratigrafi dapat terjadi jenis batuan yang berbeda memiliki kandungan fosil yang sama. Ya, ini yang membedakan dengan korelasi litostratigrafi. Kalau tadi di litostratigrafi ya berdasarkan kesamaan waktu dan litologinya saja, ya kan? Nah, tapi kalau di biostratigrafi kita melihat penyebaran dan kandungan fosil yang terdapat di lapisan batuan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam korelasi biostratigrafi dapat terjadi jenis batuan yang berbeda memiliki kandungan fosil yang sama. Berarti dia bisa dikorelasikan. Nah, ini prosedurnya adalah kita mengkorelasikan, hubungkan lapisan batuan yang mengandung kesamaan dan persebaran fosil yang sama. Pada gambar diwakili oleh garis hitam. Garis hitam ini menunjukkan korelasi antara kesamaan fosil, kesamaan kandungan fosil yang terdapat dalam tubuh batuan. Kandungan dan sebaran fosil pada batu lempung di sumur 1 ya sama dengan kandungan dan sebaran fosil pada serpi di sumur 2. Perhatikan yang paling bawah ya. Jadi kita memulai selalu dari paling bawah. Nah, batu lempung di sumur 1 itu memiliki kumpulan fosil R, memiliki kumpulan fosil R. Batu serpi di sumur 2 itu memiliki kumpulan fosil R juga. Kita bisa menarik garis korelasi. Berarti dia sama. Ya kan? Nah, sehingga batu fosil dengan kandungan sebaran fosil pada daerah serpi di sumur 2 itu yang tadi sama. Sehingga batu lempung yang ada di sumur 1 dapat dikorelasikan dengan serpi yang terdapat di sumur 2. Oh, ini tadi ya. Dia dikorelasikan. Nah, batu pasir pada sumur 1 mengandung kumpulan fosil K. Sedangkan pada sumur 2 batu pasir juga mengandung kumpulan dan sebaran fosil K. Nah, jadi ini contoh yang paling umum adalah sama-sama litologi batu pasir dan dia sama-sama memiliki kumpulan fosil K. Nah, dengan demikian lapisan batu pasir pada sumur 1 dapat dikorelasikan dengan batu pasir pada sumur 2. Nih, maksud ini. Jadi dia bisa dikorelasikan. Sama-sama memiliki kandungan fosil K. Nah, kandungan dan sebaran fosil pada lempung di sumur 1 sama dengan kandungan dan sebaran fosil pada napal di sumur 2. Nah, ini dapat dikorelasikan dengan napal yang terdapat sumur 2. Ini yang dimaksud adalah ini. Batu lempung di sumur 1 dan batu napal di sumur 2 memiliki kandungan sama, fosil M. Nah, ini adalah korelasi biostratigrafis yang kita ulangi lagi bahwa dia
mengkorelasikan berdasarkan kandungan fosil yang terdapat di dalam lapisan atau tubuh batuan, tidak berdasarkan kesamaan litologinya. Walaupun dia berbeda litologi, tapi dia memiliki kandungan fosil yang sama, dia ditarik. Nah, itu kalau kita mengkorelasikan atas dasar biostratigrafi atau berdasarkan kandungan fosil, seperti yang sudah diterangkan berdasarkan contoh. Nah, yang terakhir itu adalah korelasi kronostratigrafi. Korelasi kronostratigrafi adalah menghubungkan lapisan-lapisan batuan yang mengacu pada kesamaan umur geologinya. Jadi sebenarnya korelasi kronostratigrafi ini menggabungkan dua aspek, yaitu litologi dan umur, ya kan, dengan umur satuan batuan. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat contoh di sumur 1 dan sumur 2 itu setiap litologi sudah diberi marker atau penanda memiliki umur yang berbeda, Miocen atas, Miocen tengah, dan Miocen bawah. Itu sudah memiliki batas. Nah, jumlah litologi yang memiliki umur yang sama juga berbeda. Nah, itu makanya perlu ditarik garis. Nah, prosedur korelasi kronostratigrafi. Korelasikan atau hubungkan titik-titik kesamaan waktu pada setiap kolom yang ada. Jadi di sumur 1 dan sumur 2 itu kita buat garis merah, ya kan? Pada gambar diwakili oleh garis merah, dan garis ini dikenal sebagai garis kesamaan umur geologi. Nah, jadi garis ini menggambarkan bahwa litologi yang dibatasi dengan garis merah ini memiliki umur yang sama. Contoh yang paling bawah ini ada garis merah, ke bawah ini adalah memiliki umur yang sama, yaitu Miocen bawah. Ini garis merah ini memberi batasan bahwa ini adalah batas antara Miocen tengah dengan Miocen atas, ya kan? Ini tadi Miocen bawah dengan Miocen tengah. Nah, ketika sudah kita memberikan batasan umur dari penampang stratigrafi tadi, kita bisa menarik garis korelasi yang warna hitam ini. Nah, korelasikan lapisan-lapisan batuan yang jenis litologinya sama dan berada pada umur yang sama. Nah, jadi ini sudah masuk ke sebenarnya ke litostratigrafi, ya. Jadi kalau tadi krono itu kita memberikan batasan yang merah ini. Nah, setelah kita memberi batasan umur geologi, nah kita selanjutnya mengkorelasikan berdasarkan litostratigrafinya atau kesamaan litologi pada umur yang sama. Nah, contohnya pada lapisan yang bawah ini, ya. Nah, konglomerat pada sumur 1 dengan konglomerat pada sumur 2 itu kita korelasikan dikarenakan umur geologinya sama, yaitu Miocen bawah. Dia sama-sama Miocen bawah, ya kan? Dia sama-sama konglomerat dan dia sudah dibatasi oleh garis merah ini, penanda umur, ya kan? Itu kita hubungkan karena dia sama umur dan dia sama litologi. Tidak bisa kita menyeberang ke atas dari Miocen bawah kita korelasikan dengan Miocen tengah, tidak bisa. Nah, pada kolom umur Miocen tengah, batu pasir pada sumur 1 dengan batu pasir pada sumur 2 dan batu gamping pada sumur 1 dan batu gamping pada sumur 2 dapat dikorelasikan. Ini batu gamping sama batu gamping, batu pasir dengan batu pasir. Terus yang tidak ada dikorelasikannya seperti apa? Mereka, ya kita menarik sama dengan halnya tadi bereaksi di litostratigrafi, yaitu dia membaji. Contohnya ini lempung. Kita anggap ada ini lempung, ini napal, dan ini serpi. Ya, lempung ada posisinya di bawah pasir, kita tarik dia posisinya di bawah pasir. Sedangkan di bawah pasir di sumur 1 itu adalah napal, tapi tidak ada, kita tarik di bawahnya lempung. Sama. Serpi juga tidak ada di sumur 2, kita tarik di bawahnya lempung. Yang penting kita tidak menariknya di umur satuan yang berbeda. Misalnya ini tadi kan sudah dijelaskan, ini Miocen tengah, tidak bisa kita tarik di Miocen bawah. Nah, korelasi lapisan-lapisan batuan tidak boleh memotong garis umur pada gambar yang diwakili oleh garis merah. Jadi tidak bisa melintas umur.
Nanti kalau di miocene atas ini ada batu pasir, dia kita korelasikan juga dengan batu pasir, kan? Nah, tidak bisa misalnya di sini ada batu pasir nih di miocene atas mau kita korelasikan dengan miocene tengah. Ya bisa karena dia berbeda umur dan dia juga berbeda ciri-ciri kenampakan di lapangan. Yang satu di bawah di gamping dan satunya di atas gamping. Itu tidak bisa. Nah, jadi sebenarnya ketiganya ini yang paling berhubungan itu adalah korelasi litostratigrafi dengan korelasi kronostratigrafi. Karena korelasi litostratigrafi itu berdasarkan kesamaan umur yang sama. Korelasi kronostratigrafi ketika sudah dibagi umur juga akan mengkorelasikan terkait dengan kesamaan litologi. Nah, sedangkan biostratigrafi dia hanya berdasarkan kandungan fosilnya. Kandungan fosil yang sama di dalam lapisan batuan. Kalau dia memiliki litologi yang sama, tapi memiliki kandungan fosil yang berbeda, dia tidak bisa dikorelasikan. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan korelasi stratigrafi. Semoga bisa membantu kalian ketika nanti di dunia kerja atau di dunia kuliah terkait dengan korelasi. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa silakan kalian catat ya materi yang saya sampaikan ini di dalam buku catatan kalian yang sudah saya berikan instruksi. Terus kalau bisa digambar silakan digambar untuk mempermudah kalian dalam mengingat ketika kalian melihat catatan kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Selamat siang.